قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak, para takmir, para rais, para kaum yang hadir pada kesempatan kali ini serta pengurus masjid dan bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kita kembali di malam Senin Legi ini hadir dalam kajian kita yang membahas tentang masalah ketakmiran. Pembahasan kita aslinya kita telah membahas yang pertama tentang sholat Jumat, sudah kita rampungkan saking kitab Riyadhus Shalihin, saking kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga kita melanjutkan dengan pembahasan tentang masjid. Namun karena ada satu momen yang nanti akan kita lewati dan di sini para takmir itu perlu paham, perlu memahami sehingga penjelasan ini teramat penting dan perlu untuk dikaji, yaitu tentang masalah akidah. Yaitu bahasan kita judulnya di sini ya, saya beri judul seperti itu, menjadi teman Ahok. Ya, itu biar paham di media kan seperti itu. Namun intinya pembahasan kita ini adalah pelajaran prinsip akidah al-wala wa al-bara'. Wala wal bara, artinya bagaimana kita loyal, cinta, dukung sesama muslim. Sedangkan bara itu artinya tidak loyal dan tidak mendukung non muslim, kita berlepas diri. Dan ini konsekuensi dari kita itu bertauhid. Jadi bertauhid, kita mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu kita beribadah pada Allah saja, bukan hanya mementingkan ibadah pribadi, ibadah individu. Namun yang diharuskan lagi ketika seorang itu bertauhid, dia meninggalkan perbuatan syirik dan juga dia meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik. Dia meninggalkan perbuatan syirik dan meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik. Maka dia loyal dengan yang muslim yang bertauhid pada Allah. Kemudian dia tidak mendukung, artinya tidak loyal alias bara' kepada orang-orang yang tidak seprinsip dengannya. Sikap kita yang diajarkan dalam agama kita seperti itu. Ini prinsip akidah muslim. Nah, maka kalau kita pelajari, ada beberapa hal yang di sini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama tentang 5 prinsip muslim pada non muslim. Sikap kita itu terhadap non muslim bagaimana, terutama dalam masalah keyakinan. Nah, secara lebih lengkap nanti bisa dibaca di buku kesetiaan ini. Ini cuma ringkasan dari buku ini. Jadi kalau nggak catat pun sudah ada. Ya, ini cuma saya ringkaskan. Nanti ingin dapat filenya pun saya beri gratis, nggak bayar. Ya, ada filenya, nanti bisa file PDF, bisa presentasikan juga boleh dikaji nantinya. Namun punya komputer dulu, punya laptop dulu, baru bisa memakai file ini. Yang pertama, Islam itu agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Allah itu katakan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak diterima apa yang dia anut. Yang diterima itu hanyalah agama Islam. Apalagi Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam bagi kalian, kata Allah, dan aku telah cukupkan nikmat bagi kalian. Artinya Islam jadi nikmat yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama kalian. Jadi Allah telah ridhoi Islam ini jadi agama kita, dan agama lain tidak Allah itu ridhoi. Keyakinan lain, kepercayaan yang lain tidak Allah ridhoi. Yang diridhoi hanyalah Islam. Yang kedua lagi yang perlu kita pahami, Al-Quran adalah kitab suci pedoman kita, bukan kitab lain, bukan rujukan yang lain. Referensi kita, pedoman kita, panutan kita merujuk semuanya dalam Al-Quran. Nah, nanti dalam Al-Quran ini nanti mengarahkan kita pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan Al-Quran, di dalamnya itu berisi kebenaran. Dalam Al-Quran itu berisi kebenaran. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Keyakinan yang ketiga, Taurat dan Injil telah dihapus oleh Al-Quran. Kitab-kitab sebelum kita itu ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Itu semuanya sudah dihapus ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya sudah dihapus. Umar bin Khattab pernah suatu saat itu buka-buka Taurat. Dia baca ketika itu, dia baca utak-atik Taurat. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada Umar, afisyakin anta ya Ibn al-Khattab, engkau sudah ragu wahai Ibn al-Khattab? Alam ati biha baydha'u nakiyah, apakah engkau yakin bahwasanya kitab Taurat ini itu masih murni seperti dulu? Lau kana akhi Musa hayyan wasahu illa ittibai. Kata Nabi SAW, andai Musa itu hidup saat ini, andai Nabi Musa itu hidup saat ini di tengah-tengah kita, kata Nabi, tentu Nabi Musa nanti akan jadi pengikutku. Nabi Musa itu akan jadi pengikut baginda Nabi SAW. Jadi ini coba lihat gambaran Nabi. Kalau Nabi Musa hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad, ketika itu yang diikuti itu adalah Nabi Muhammad. Maka tadi kitab Taurat tidak manfaat lagi. Apalagi keterangan dari Al-Quran, Alkitab, Injil, Taurat, itu semuanya sudah berubah, tidak lagi seperti aslinya. Allah itu katakan, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka nulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka sudah tulis ini hasil karya mereka sendiri. Mereka katakan bahwasannya ini adalah kitab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ngarang sendiri loh. Kayak kita nulis buku, dikumpulkan alim-alim mereka atau orang-orang yang pintar untuk menulis, membuat tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang bagus, kemudian mereka bukukan. Lalu mereka katakan ini adalah wahyu dari sisi Allah, padahal dusta. Artinya di sini berarti kitab suci sebelum Al-Quran semuanya itu sudah berubah. Kalau sudah berubah berarti tidak boleh kita pakai lagi. Kemudian keyakinan yang keempat, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir, yang paling terakhir itu patut kita ikuti. Itu yang wajib kita ikuti. Bukan Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa alaihissalam. Namun yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan yang diikuti Nabi sebelumnya. Karena tentu sesuatu yang datang belakangan akan memperbaiki yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Sesuatu yang datang baru itu akan memperbaiki yang sebelumnya ada. Maka Nabi SAW akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Namun ajaran sebelumnya itu semuanya akan terhapus. Yang dipakai adalah ajaran baginda Nabi SAW. Contoh yang terhapus. Dulu di kisah Ashabul Kahfi,
Ya, di kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ketika itu bawa anjing nggak? Bawa anjing atau tidak? Bawa. Namun di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, anjing tidak boleh dipelihara. Berarti ajaran sebelum kita itu dihapus. Kita tidak ambil. Jadi nggak boleh ada yang pakai dalil, wong di Ashabul Kahfi saja itu bawa anjing loh. Nggak boleh pakai dalil itu. Karena sudah terhapus dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, prinsip terakhir, selain Islam itu kafir. Selain Islam itu kafir. Dan penyebutan kafir itu penyebutan Al-Quran, penyebutan dalam hadis. Jangan bilang ini penyebutan kejam. Kita jadi wong Islam yang kayak gitu. Selain kita yang kafir. Wong mereka aja yang di luar agama kita aja katakan kita domba-domba yang tersesat. Kita ini disebut domba yang tersesat loh. Mereka bilang kita seperti itu. Masa kita tidak boleh menyebut mereka itu kafir? Masa nggak boleh nyebut Ahok itu kafir? Yuk kafir. Jelas. Nggak boleh tawar-tawar. Jangan kayak gitu. Kamu kejam sekali ngomong kafir. Kafir yuk kafir. Ini penyebutan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Disebut apa di sini? Kafir. Siapa yang kafir? Ahli kitab. Kemudian orang musyrik. Orang musyrik itu selain ahli kitab. Hindu, Buddha, Konghucu itu masuk orang-orang musyrik selain ahli kitab. Mereka berada di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Makhluk yang paling jelek. Baik. Lalu yang berikutnya, kalau sudah tahu prinsip tadi, maka perlu dipahami juga non muslim walaupun jujur, walaupun adil, walaupun amanat, mereka tetap sejelek-jeleknya makhluk. Tadi sudah disebut dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jeleknya makhluk. Namun ingat, ini bukan diomongkan di depan orang kafir langsung. Kamu itu makhluk yang paling jelek, syarrul bariyah boy. Ya jelas ya, beda. Ini pelajaran kita ini loh. Para takmir juga jelaskan ke jamaah seperti itu. Namun kalau ngomong depan mereka ya enggak. Kafir sini depan sini. Oh enggak lah kayak gitu. Ada aturannya. Enggak dipanggil syarrul bariyah sini kamu. Enggak. Ini kita punya keyakinan seperti ini, enggak bisa ditawar-tawar. Walaupun tadi apa? Orangnya jujur, orangnya itu adil, amanat, enggak korupsi, anti korupsi. Walaupun seperti tetap dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Dan tolong ini kalimat ini kadang permainan media itu. Pokoknya yang namanya muslim itu pasti tidak jujur, muslim itu banyak korupsinya, muslim itu tidak amanat. Yang non muslim itu paling jujur, paling amanat, paling adil, tidak korupsi. Ini permainan siapa ini? Media. Dan warga kita itu nggak pernah kenal berita kecuali dari media semacam itu, termakan. Akhirnya ya tadi namanya Ahok itu naik, dia itu nggak korupsi, padahal ada kasus juga tapi nggak diungkit. Ya banyak kasusnya namun nggak diungkit. Ya nggak usah bahas di sini, bukan bahasan kita. Ya kan permainan media diangkat tujuannya macam-macam loh nanti. Nanti lihat lagi ada yang bantu-bantu masjid, bantu-bantu pesantren, dimasukkan lagi dalam media. Wong ini aja wong sedekah untuk kita. Padahal nggak tahu itu nanti mau jadi calon presiden loh itu. Ya, nggak tahu itu mau jadi calon presiden. Ketipu lagi. Ya, apalagi orang cilik itu nggak paham seperti ini. Wah itu paling bagus seperti itu. Kalau biasa ngomong seperti tadi ya berarti nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar akidah. Akidah kita seperti ini. Nah ini yang tadi disebut dalam surat Al-Bayyinah ayat 6.
innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Oleh karena itu, kalau sudah tahu seperti itu, tidak boleh loyal, tidak boleh cinta, dan tidak boleh mendukung non-muslim. Ini prinsip. Gak bisa ditawar-tawar. Kita ngomong sama non-muslim itu gak masalah. Maaf, kita ngomong sesama muslim itu tidak masalah. Karena kita ingin memperkuat umat kita sendiri. Umat kita itu harus diajarkan fanatik. Bukan sedikit-sedikit, wah semua agama itu sama. Wah bukan sedikit-sedikit, wah kita harus toleransi. Toleransi apa dulu? Nanti saya akan jelaskan tentang toleransi itu bagaimana. Kita kenal toleransi, toleransi ada aturannya. Agama kita juga sudah atur. Kita nggak kejam-kejam sekali kok. Kita ingin jaga agama kita ingin jaga juga umat kita ingin jaga jamaah kita. Wong mereka saja yang di luar agama kita, nggak mungkin mereka itu rela kalau pengikutnya itu pindah agama. Mereka punya prinsip itu nggak mungkin ngakui semua agama itu sama. Kok kita orang Islam berani ngatakan semua agama itu sama? Ini ajaran dari mana? Mereka nggak mau ngaku loh seperti itu. Buktinya kalau umatnya itu keluar dari agama, mereka nggak senang. Berarti sudah tidak ngakui semua agama itu sama. Kok ini ada orang-orang muslim, bahkan kiai juga, atau anaknya kiai, ya, batu juga ireng juga sama. Namun kok prinsipnya seperti itu. Dan ini kita ketahui contoh ayat yang membicarakan ini yang kemarin di demo, ini surat Al-Maidah ayat 51. Ini ayat yang menjelaskan tentang prinsip kita tidak boleh loyal, tidak boleh cinta, tidak boleh dukung pada non-muslim. Ini saya lompat, sudah sering dengar kan? Nah, contoh di sini saya sebutkan singkat-singkat. Contoh bentuk loyal pada non-muslim, mencintai non-muslim, terus jadikan teman dekat. Ya, jadikan teman dekat. Kalau teman dekat, makin dekat, nanti lama-lama kita makin toleran. Makin toleran, dia sedikit-sedikit punya acara kita bantu. Sedikit-sedikit nanti kalau punya perayaan kita ucapkan selamat. Jadi prinsip tadi, barok kita tidak loyal nggak ada lagi. Yang kedua, menetap dan menjadi warga negara di negeri kafir. Negeri kafir dia senang, akhirnya pengen tinggal di situ. Padahal untuk menjalankan syariat sulit. Untuk kumandangkan azan nggak boleh keluar. Wanita tidak boleh memakai jilbab. Bapak tidak boleh berjenggot. Dilarang keras semacam itu di negeri kafir. Namun dia senang tinggal di sana. Kalau tinggal di sana sampai senang dengan agama orang kafir, maka dia juga ikut kafir sama. Karena para ulama katakan, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga ikut kafir. Yang ketiga, bersafar ke negeri kafir, jalan-jalan tanpa ada keperluan wisata, kunjungi negeri-negeri kafir cuma untuk hiburan saja. Senangnya ke Eropa, senangnya ke Amerika untuk liburan. Padahal di sini di Gunung Kidul banyak tempat rekreasi loh. Saya tuh kalau ke Jakarta itu sering bilang sama ibu-ibu di Jakarta, bapak di Jakarta itu, Pak jenengan cuma mikir yang di luar sana, di luar negeri. Di Indonesia itu sudah ada tempat yang luar biasa yang sudah mengalahkan luar negeri, kok masih cari-cari sampai di sana. Pergi itu loh ke Gunung Kidul itu loh. Oh, baru-baru paham. Oh iya tuh ada kayak gitu. Iya, pergi saja. Masa pergi ke negeri kafir? Biayanya lebih besar. Iya kan? Sini sudah tempat rekreasi yang banyak, sambil promosi maksudnya. Kemudian yang keempat, ini ikut serta dalam perayaan non-muslim, bentuknya macam-macam. Contoh, mengucapkan selamat Natal. Walaupun dengan teman kantor, walaupun dengan atasan, sebisa mungkin kita itu hindari seperti ini. Ya, kadang cuma lewat SMS atau kadang ada yang telepon, nggak boleh. Ingat, Natal itu selamat Natal. Perayaan Natal itu adalah memperingati kelahirannya siapa? Yesus kan? Iya kan? Walaupun dari sisi sejarah itu bermasalah juga tanggal 25 sebenarnya. Itu sebenarnya perayaan Dewa Matahari. Ya, itu perayaan Dewa Matahari. Itu yang muslim nggak paham.
Dan kalau mau dilihat juga, kalau mereka itu merayakan Natal, itu kan berarti merayakan kelahiran Yesus tadi, yang artinya mereka itu punya keyakinan Nabi Isa itu bagian dari yang tiga, yang disebut Trinitas. Apa yang dimaksud Trinitas? Mengakui Nabi Isa itu sebagai Bapa, Putra, lan Roh Kudus. Bapa, Putra, lan Roh Kudus. Makanya kalau mereka berdoa itu, ya, sebelum tangannya itu diginiin, itu begini dulu tiga kali, tiga ini mereka sentuh. Tiga pokoknya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itu artinya Tuhan, Putra itu artinya anak Tuhan, Roh Kudus itu seperti kita malaikat Jibril. Ya, itu kalau prinsipnya tadi Nabi Isa dianggap seperti itu, berarti kalau merayakan kelahiran Nabi Isa berarti merayakan Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ya, masa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan? Keliru besar. Ini prinsip yang keliru. Orang Muslim nggak paham seperti ini loh. Apa maksudnya? Walaupun katanya saya kan tidak setuju dengan agama mereka, seperti itu sudah sama saja dengan setujui. Contoh misalnya, ada yang malam hari itu selingkuh atau mabuk lah. Pagi hari kemudian sadar, terus kita ucapkan selamat, Mas selamat ya. Dan malam itu mabukan ya, Masya Allah habis berapa botol, selamat. Pantas nggak seperti ini selamat? Ini cuma mabuk loh, nggak sampai kata-kata kufur seperti yang diyakini kaum Nasrani. Ini mabuk, dosa besar. Ini yang dilakukan perbuatan kufur kekafiran, lebih parah daripada sekedar mabuk. Tentu tidak pantas mengucapkan seperti itu. Contoh lagi, mendukung acara Natal. Ada lagi, menerima orderan makanan untuk Natal. Ada lagi, bertamu pada tetangga yang merayakan Natal. Mendukung itu artinya ada yang punya acara hajatan, kita masak bareng-bareng, ayo toleransi. Keliru besar seperti ini. Ya. Dan saya pernah lihat juga, mohon maaf, tiang panggang juga seperti itu. Kita-kita yang sekitar ini seperti itu juga. Nggak tahu prinsip itu seperti apa. Prinsipnya nggak tahu, nggak paham seperti ini. Yang namanya hidup bertetangga, monggo hidup bertetangga. Namun kalau untuk urusan agama, ibadah, perayaan, kita nggak boleh campur-campur. Kemudian menerima orderan juga. Ini paling laris loh nih kalau tanggal mendekati 25-12. Kemarin kan 2-12 kan, sekarang 25-12. Ya, ada kue, ada nasi kotak, macam-macam. Nggak boleh sama sekali untuk menerima orderan tadi. Kalau dikatakan, wah sayanglah nanti orderannya berarti nggak dapat, rizki saya nanti ini, Allah akan ganti rizki tadi. Kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, meninggalkan maksiat itu karena Allah, meninggalkan yang haram itu karena Allah, Allah akan ganti. Justru kalau kita ambil orderan semacam itu jadi tidak berkah. Anaknya nanti diberi nanti dari hasil penghasilan kita, jadi makan yang tidak berkah. Jadi sia-sia loh. Juga termasuk bertamu pada tetangga yang merayakan Natal di sini. Ini kalau kebiasaan orang Timur, ini dulu kebiasaan saya ketika kecil. Kalau Idul Fitri saya keliling ke seluruh warga Muslim. Kalau Natal saya keliling ke seluruh warga Nasrani. Bertamu. Sebenarnya tujuannya itu cari minuman kotak. Iya, cuma ada ketika itu. Sama dapat, ya istilah kita kalau di Idul Fitri itu apa? Ya ada uang lah dia kasih, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000. Biasanya kalau rumah yang nggak kasih kita nggak akan datang. Ya. Namun kalau ada rumah yang ketahuan ngasih amplop tadi, kita nggak kenal pun pasti akan datang itu. Wah itu bapak itu tuh baik sekali itu. Nah dengan non muslim itu keliling seperti ini. Ini kebiasaan dan adat di Indonesia Timur. Keliling mubeng satu kampung, cari ini yang mana yang punya pohon-pohon Natal. Ya, yang punya pohon-pohon Natal kita datangi. Ya, itu berarti sedang merayakan Natal. Ya nggak paham dari dulu. Ya, dan dulu kita tinggal di lingkungan non muslim, nggak paham seperti itu prinsip-prinsipnya. Nah kemudian ini lagi bentuk loyalnya, tasyabbu, pingin gayanya, modelnya itu ingin cocok dengan orang kafir. Itu yang menjadi ciri khas mereka. Coba lihat anak muda saat ini, kalau lihat orang barat rambutnya itu mau rusak bagaimanapun diikuti.
Ini rambut anak pang ini namanya. Ya. Naik ini semuanya, jabrik semuanya gini kan. Diikuti. Sampai saya bilang kalau Ronaldo itu mungkin dia itu rambutnya model yang aneh-aneh pun diikuti juga. Mungkin cuma tinggal satu helai saja, mungkin diikuti juga itu kalau anak-anak muda saat ini. Wah, itu model artis ini bagaimana, model pemain bola ini bagaimana rambutnya, ikuti. Ya, ini namanya tasyabbuh. Contoh tasyabbuh di sini, lihat. Ini baju pemain bola. Jersey. Apa di sini anehnya? Tengahnya ada apa? Salib kan? Dipakai ini loh. Dipakai coba. Coba bayangkan kalau baju Pirelli ini masuk masjid, coba sholat di sini. Berarti yang masuk apa dalam masjid? Anak muda pakai salib. Dan beberapa baju atau jersey bola itu di logonya itu ada tanda salib. Enggak boleh. Nabi SAW itu perintahkan untuk tanda-tanda seperti itu dibuang. Adi bin Hatim itu baru masuk Islam. Dia belum tahu kalau nggak boleh pakai salib. Dia datang di hadapan Nabi SAW, ngobrol dengan Nabi. Nabi lihat dia pakai salib. Nabi katakan, "Itra hazal wasan." Buang berhala itu. Buang patung kamu itu. Nabi suruh buang salibnya tadi. Nggak boleh pakai salib seperti itu. Namun ini sesuatu yang wajar kalau di anak muda seperti ini, malah bangga ini. Wah, ini baju jersey-nya ini bagus sekali, ini putih. Wah, ini klub kesukaan saya lagi. Ini apa? Tahu? Sinterklas. Ini kalau jadi kerja di perusahaan-perusahaan non muslim, mohon maaf, ya. Itu pegawainya suruh pakai seperti ini. Pakai jilbab, pakai baju Sinterklas lagi. Pakai jilbab. Topi langsung pakai topi merah lagi, tutup itu tadi, ditutup jilbabnya itu dengan topi Sinterklas. Sinterklas ini ceritanya kalau di hari Natal itu dia yang senang bagi-bagi hadiah. Ya, dia itu biasanya barengan dengan ada yang orang hitam, dibuat itu hitam, itu yang biasa untuk dekati anak-anak yang nakal. Kalau Sinterklas ini baik. Namun ini simbol pakaian mereka. Kita kalau lihat ada yang pakai seperti ini, pasti kita katakan bahwasanya dia itu bukan muslim. Namun kalau jenengan kerja di instansi-instansi atau di perusahaan-perusahaan untuk nyambut tamu ketika mendekati 25-12 tadi, disuruh pakai baju seperti ini. Saran saya kalau ketemu perusahaan seperti itu mendingan resign saja, tidak usah kerja di situ lagi. Ini toleransi terlalu sangat-sangat keterlaluan sekali. Masa orang yang pakai jilbab loh disuruh pakai itu. Masa ada yang pakai koko suruh pakai itu lagi. Gimana itu aturannya? Yang ini apa? Ada trompet jam 12 malam. Apa? Merayakan tahun baru. Ini tahun baru ini perayaannya non muslim. Ya, ini perayaan non muslim, kalendernya aja itu kalender mereka, kalender Masehi. Itu berarti bukan kalender Hijriah. Ini perayaan mereka. Kita terlalu terpukau dengan euforia yang ada ketika itu, senang-senang yang ada ketika itu. Ya, saya waktu kecil ya senangnya seperti ini dulu. Dulu kalau kita nyambut tahun baru, ini mainan di Jawa ini sama sekali tidak ada yang sekelas atau selevel dengan mainan kita. Dulu kita tuh pakai pipa. Ya, main meriam seperti tentara-tentara pakai itu, kita buat dari pipa. Ya, kadang ada yang buat pipanya itu kayak panjangnya kayak tiang listrik. Ya, kalau kita buat yang kecil-kecil, kemudian isi karbit, tahu karbit ya? Nah, kemudian diisi air, kemudian kalau sudah mendidih, wah itu siap-siap untuk ditembak. Kemudian langsung boom. Itu mulai dari bulan Desember sampai tahun baru. Ya, itu mulai dari bulan Desember sampai tahun baru. Jadi setiap hari dengar bunyi bom terus, bunyi ini terus, ganggu orang lain. Ya berarti dulu saya ganggu orang lain juga berarti. Itu. Dan trompet juga sama. Trompet ini juga, kalau trompet ini budayanya orang Yahudi. Dulu pensyariatan azan, awalnya Nabi SAW itu dengar jejak pendapat dari para sahabat. Ada yang usulkan pertama, wahai Rasul, gimana kalau mau panggil jamaah kita bunyikan lonceng saja.
Lonceng berarti mirip agama apa? Nasrani. Rasul tidak setuju. Kemudian ada urusan lagi, bagaimana kalau panggil jamaah itu dengan trompet saja? Ya, ketika itu juga Rasul tidak setuju, karena itu budayanya orang Yahudi, diikuti saat ini. Ya, anak-anak muda itu senangnya malam tahun baru itu pakai trompet tadi, budaya Yahudi itu ditiru. Sudah dikatakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Waktunya juga sia-sia, pingin nanti sampai jam 12 malam, kemudian ingin berdoa nanti biar jadi lebih baik di tahun berikutnya. Wong ganti tahun saja dia nggak sholat subuh. Ganti tahun saja nggak sholat subuh, gimana mau baik coba? Baru ganti tahun loh, baru berapa jam lewat, sudah nggak sholat subuh. Karena orang kalau sudah nunggu sampai jam 1, jam 2, ya gimana mau sholat subuh? Maka tolong kalau punya anak-anak laki-laki, anak perempuan yang masih remaja, tolonglah diingatkan masalah ini biar menjadi paham. Kemudian Islam tetap bertoleransi dan berbuat baik. Kita nggak keras-keras sekali loh. Islam itu nggak mungkin bubarkan orang yang sedang beribadah, itu nggak mungkin. Kita biarkan mereka beribadah apa adanya. Toleransi artinya kalau menurut kita biarkan non muslim itu beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tidak perlu diganggu. Yang diajarkan dalam agama kita ini disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yahnakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Kita diperintahkan berbuat baik, berbuat adil pada orang-orang yang tidak memerangi kita. Karena agama dan alasan yang lainnya mereka mengusir kita, tidak mengusir kita juga dari negeri kita. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi itu bentuknya tidak dukung sama sekali. Tidak perlu jaga-jaga juga. Ya, tidak perlu jaga-jaga juga. Coba lihat itu. Apa yang dijaga di situ? Ya, apa yang dijaga? Coba baca itu. Dijelaskan tulisannya. Gereja Kristen Jawa. Yang jaga ini tiang muslim loh. Bukan petugasnya. Yang berhak jaga keamanan itu cuma polisi. Polisi punya tugas jaga keamanan. Ini bukan. Ini kalau muslimnya itu sedang ada pengajian macam-macam nggak pernah dijaga. Kalau non muslim itu baru ada pengajian, ada kebaktian, baru dijaga ketat-ketat. Nggak adil sekali loh seperti ini. Apa-apaan. Ingat, toleransi itu membiarkan non muslim beribadah tanpa perlu kita ganggu. Tidak perlu dijaga. Dibiarkan saja itu sudah selamat. Ya, kita biarkan saya sudah, mereka aktivitas, kita aktivitas sendiri, sudah selesai. Karena kita punya prinsip, sudah kita yakini lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami tidak ganggu. Namun kita juga tetap berbuat baik, tetap ada bentuk baiknya, misalnya nolong kalau ada yang susah dan sakit. Kita berbuat baik juga tetap berbakti pada orang tua. Kalau ada yang punya orang tua non muslim, tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian boleh memberi hadiah pada non muslim. Contoh dalam hasil kurban, dulu pernah kita bahas ketika pembahasan kurban ya. Ada yang pernah bertanya, gimana kalau non muslim itu diberikan hasil kurban? Diberi. Saya tidak katakan dia ikut urunan atau arisan, saya nggak setuju. Kalau ikut arisan atau urunan itu malah merusak. Karena yang disyariatkan kurban itu cuma tiang muslim, maka sepertujuh itu cuma dari tiang muslim. Namun di sini tidak, dia nggak ikut, namun dia tetangga. Boleh nggak kita beri? Jawabannya boleh. Juga seperti misalnya berbuat baik dalam hal kita dengan tetangga non muslim, itu Nabi SAW saja perintahkan untuk berbuat baik pada tetangganya Yahudi. Juga boleh memperkerjakan orang kafir dalam proyek kaum muslimin. Namun ya sejatinya ya tetap yang paling bagus ya tetap loyal pada yang muslim, orang-orang muslim yang dipekerjakan. Namun seperti ini masih boleh. Tetap memuliakan tamu orang kafir. Tetap kita muliakan.
Juga boleh berbisnis juga dengan orang kafir. Selama dia tidak mengikat kita, selama tidak ganggu agama kita, kita berbisnis bebas seperti itu masih boleh. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan nikah beda agama. Ya, ini ada 4 contoh nikah di sini. Kalau muslim laki-lakinya, muslimah perempuannya, nikahnya itu yang paling baik. Kalau muslim dengan wanita ahli kitab dalam ayat Al-Quran itu masih katakan boleh. Kalau muslim dengan wanita non ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan keyakinan-keyakinan kepercayaan, laki-lakinya muslim nikah dengan Hindu misalnya, sudah tidak boleh, tidak sah. Laki ahli kitab atau laki-laki non muslim menikah dengan wanita muslimah, statusnya tidak sah dan dihukumi sebagai zina. Nah, seperti itu bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini. Itu saya kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.